Selamat pagi semuanya, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Untuk kali ini Bapak akan memperkenalkan diri Bapak dulu. Bapak di sini sebagai guru PKN yang mengajar di kelas 7 dan kelas 9. Untuk nama Bapak sendiri yaitu Bapak Marwan Sulaiman Esos. Jadi Bapak kebetulan tinggal di sini, terus rumah Bapak juga di sekitar sini di wilayah Jonggol. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau main di rumah Bapak, nah silahkan, rumah Bapak masih di wilayah Jonggol sini. Untuk selanjutnya Bapak akan mengajar materi PKN kelas 7, yaitu tentang Pancasila. Nah, mari kita simak tayangan pembelajaran berikut ini. Untuk tujuan pembelajarannya, jadi Bapak di sini akan menyiapkan rencana pembelajaran materi pokoknya tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tujuan pembelajarannya kalian bisa lihat di sini. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengenali dan memahami apa itu Pancasila, kemudian sikap bertanggung jawab, peduli dan saling menghormati terhadap sesama. Nah, ini bisa kalian lihat di sini kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penilaian. Jadi nanti untuk penilaian Bapak akan mencantumkan di akhir tayangan video ini. Nah, untuk selanjutnya mari kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, oke, selamat datang kembali. Bapak di sini akan menjelaskan tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara kita. Jadi seperti yang kalian ketahui, bahwasanya Pancasila itu merupakan dasar negara. Jadi kalau istilah di Islam itu namanya tiang agama ya. Jadi kalau nggak ada tiangnya nanti negara tersebut akan runtuh. Nah, ini Pancasila merupakan ideologi atau dasar negara Republik Indonesia. Jadi kehidupan berbangsa dan bernegara setiap warga negara itu di sini diatur atau sudah tertuang di dalam Pancasila. Jadi yang ada 5 itu kan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sejarah ideologi Pancasila. Nah, seperti yang kalian ketahui, bahwasanya negara kita itu pernah dijajah oleh beberapa negara. Jadi negara luar yang menjajah masuk ke wilayah Indonesia. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ada negara Jepang yang pernah menjajah. Dia datang ke Indonesia tanggal 8 Maret 1942, tepatnya di Kalijati, Subang. Nah, di sini selama dijajah oleh Jepang, dia
sudah menjanjikan ya. Jadi dia menjanjikan kepada bangsa Indonesia itu sendiri bahwa mereka itu menyebut kalau kedatangan mereka itu sebagai pahlawan. Jadi istilahnya dikenal dengan istilah 3A. Jadi pahlawan Asia, pemimpin Asia, dan pelindung Asia. Nah itu pada awalnya seperti itu ya. Pada awal datang tentara Jepang ke Indonesia. Kemudian, nah di sini ada salah satu surat kabar yang zaman dahulu itu namanya Asia Raya surat kabarnya. Kalau sekarang mungkin nggak ada ya. Kalau sekarang udah beda. Korannya mungkin Radar Bogor, Rakyat Merdeka, jadi udah nggak ada ini. Nah di sini menyebutkan bahwasanya hari ini katanya tanggal 8 itu merupakan Hari Asia Timur Raya. Jadi Jepang itu memproklamasikan bahwa dia itu sebagai pemimpin di kawasan Asia. Jadi tepatnya tanggal 7 dan 8 September 1944. Nah, siapa yang memproklamasikannya? Yaitu Jenderal Hideki Tojo dan Kuniaki Kaiso. Nah ini jadi dua jenderal Jepang yang diutus untuk wilayah Asia. Nah ini setelah Jepang datang ke Indonesia, kemudian muncullah tokoh-tokoh perlawanan. Jadi tokoh-tokoh perlawanan ini dia mendirikan sebuah organisasi. Nah, di mana organisasi ini tujuannya untuk memerdekakan Indonesia itu sendiri. Jadi mereka berjuang supaya Indonesia itu tidak dijajah oleh Jepang. Nah, nama organisasinya yaitu BPUPKI. Jadi dibentuknya tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikannya tanggal 29 April 1945. Nah, itu ketuanya ada dari Jepang dan dari Indonesia. Kemudian BPUPKI di sini melaksanakan rapat yaitu yang disebut dengan sidang BPUPKI ke-1 tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Yang dihasilkannya apa? Yaitu yang dihasilkannya itu merumuskan dasar negara dan rancangan undang-undang. Nah, di sini bisa kalian lihat ada Muhammad Yamin, dia merumuskan dasar negara kita itu ada 5, kemudian Insinyur Supomo dan terakhir Insinyur Soekarno. Nah, jadi dari ketiga tokoh perumus dasar negara itu, jadi yang terakhir yang diakui atau yang lebih lengkap. Jadi pelengkap dari kedua yang ide yang di atas. Nah, ini lahirnya ideologi Pancasila. Jadi sebagai 5 aturan dasar. Nah, ini istilah Pancasila itu sendiri dia diambil dari Kitab Negara Kertagama. Nah, ini panitia 9